Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita membaca kalimat thayyibah, bersalawat dan juga doa, semoga semua yang telah kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi sebab Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan diampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad atau membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu sebab Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini, kita mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah saat ini kita sudah mau masuk atau mau keluar dari bulan Rabiul Awal. Biasanya di bulan Rabiul Awal ini orang lagi rame-ramenya bicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di kesempatan ini juga kita akan bicara tentang Rasulullah, supaya kalau kata dokter, kalau obatnya pas tuh enak. Orang puyeng dikasih apa? Panadol. Bagus, Paramik. Jangan sampai orang puyeng dikasih obat mencret, nggak nyambung, jadi nggak enak makannya. Kalaupun pahit, kalau emang pas enak. Maka begitu juga kata ulama, kalau ngebahas materi sesuai dengan temanya. Hari ini bulan Maulid itu lagi rame-rame Maulid, kita bicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sehari ini kita baca tentang haji, pasti pada lemes. Bahas tentang haji lemes. Cara melakukan haji, ibadah haji, pasti pada bengong, pada haji. Kapan kita haji? Daftar aja belum. Wah, insyaallah Allah kasih rezeki semuanya bisa daftar haji. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik haji gede atau haji kecil. Haji kecil apa? Umrah. Insyaallah bisa Allah kasih rezeki, Allah kasih sehat, Allah kasih kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau kita lihat di mana-mana orang ngadain maulid, tidak lain dan tidak bukan pengen menunjukkan cintanya Nabi. Betul apa tidak? Betul. Semuanya pengen nunjukin cinta, atau mungkin karena cinta. Memang kalau cinta sama Nabi, Bapak Ibu harus cintanya itu cinta full. Nggak boleh cinta sedang-sedang aja. Kenapa? Emang kita harus cinta saat? Emang nggak cukup sholat saja, puasa saja, baca Quran saja, nggak cukup. Ibadah harus sekuat mungkin kita maksimalkan ibadah, tapi jangan lupa cinta sama Nabi juga harus. Kenapa? Karena memang Rasul pernah bersabda di dalam hadis Sahih Muslimnya, atau dikeluarkan juga dalam Bukhari. Rasulullah pernah bersabda dari hadis, kalau kita baca sanadnya, qala haddatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Musanna, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Abu Usama, qala haddatsana Hisham bin Urwah an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qala. Atau kita ngambil dari riwayat dari Imam Muslim yang lainnya, sama dikatakan tadi, haddatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Al-Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, saya mendengar dari guru saya yang bernama Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Musanna. Kedua guru saya dengar dari gurunya yang namanya Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far mendengar dari Syu'bah, Syu'bah mendengar dari Qatadah, Qatadah mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas bin Malik? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada walid, kepada kedua orang tua kalian,
kepada anak kalian dan seluruh manusia. Berarti cinta Nabi itu nggak boleh sedang-sedang aja, harus cinta apa? Cinta full cintanya. Kalau selain sama Nabi sedang-sedang aja, sama istri sedang-sedang aja, sama suami sedang, sama anak sedang. Ahbib habibaka hubbamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Cintai kekasihmu sedang-sedang saja, karena boleh jadi sekali waktu jadi musuh. Wa baghidaka bughdamma, cintai musuhi musuhmu sedang-sedang. Asa ayyakuna habibaka yawmamma, boleh jadi dia menjadi kekasihmu di suatu hari. Kan suami istri anak nggak bisa full, sedang-sedang aja. Karena memang kalau kita cinta terlalu full berbahaya. Tiba-tiba cinta sama anaknya full banget, anaknya meninggal, stres, ketawa sendiri. Kenapa ibu? Anak yang dicintai, yang kebangetan dicintai meninggal, akhirnya apa? Ada nggak anak yang meninggal orang tuanya stres? Ada, stres. Ada suami atau istri yang lepas cerai itu menjadi stres karena terlalu cinta. Maka Nabi bilang jangan terlalu cinta. Orang itu hidup sementara, habibaka hubbam. Karena memang akan sifatnya semua sementara. Apapun yang kita cintai akan pergi. Kecuali cinta sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad tidak bisa sedang-sedang aja, tapi harus full cinta. Apa kata orang sini ngomong? Halifipul apa? Halifipul kata. Cinta full sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata cinta itu nggak bisa dibikin-bikin. Cinta itu adalah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan kaget Bapak Ibu, ada orang di luar sana ibadahnya hebat banget, sholatnya luar biasa, baca Qurannya hebat, tapi sama nabinya biasa-biasa aja. Cintanya sedang-sedang doang. Dianggap nabi itu kayak ya orang yang dicintai biasa, kayak ulama, kayak kiai atau kayak bapaknya. Dia tidak meletakkan nabi itu wow gitu cintanya, dia biasa saja. Maka perlu diketahui sekali lagi, tidak cukup. Kenapa? Saya teringat dengan cerita Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan kita tahu tuh, pertama mertuanya Nabi, kedua mantunya Ali bin Abi Thalib, ketiga pernah memimpin para sahabat selama 10 tahun jadi khalifah. Dia pernah bilang datang ke Rasul, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajmain illa nafsi. Ya Rasul, Anda itu lebih saya cintai, melebihi cinta saya kepada orang tua, anak dan seluruh manusia kecuali diriku sendiri. Apa jawab Nabi? La ya Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaik min nafsi, sampai engkau mencintai aku lebih daripada cintamu terhadap dirimu sendiri. Maka Umar bilang apa? Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasul, Anda lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Maka al-an ya Umar, kata Nabi, sekarang engkau sudah sempurna iman. Sekelas Umar bin Khattab, kalau cinta Nabi nggak full, belum sempurna iman. Apalagi kelas kita, mertua Nabi bukan, mantu Nabi bukan, memimpin sahabat nggak pernah. Sama Nabi cintanya sedang-sedang aja nggak dapet. Oleh karena itu insya Allah pertemuan-pertemuan seperti ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta itu ternyata rizki dari Allah. Jadi kalau bapak ibu menjadi orang yang mencintai Nabi, bersyukurlah kepada Allah, karena bapak ibu dapat rizki nikmat dari Allah. Karena banyak orang yang muslimah tapi nggak mencintai Rasulullah, atau biasa-biasa saja cintanya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat dengan sebuah hadis Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari. Qala hadatsana Ubaid bin Muslim, qala hadatsana Abu Usama an Hisham bin Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, riwayatnya nyambung sampai kepada Aisyah. Aisyah bilang begini, ma ghirtu ala nisa illa ala Khadijah. Ma ghirtu ala nisa'in nabi illa ala Khadijah.
saya nggak pernah cemburu sama istri-istrinya Nabi, kecuali cemburu saya paling sama siapa? Khadijah. Walau udrikha, padahal saya nggak pernah ketemu dengan Khadijah. Allah, kan istrinya Nabi waktu nikah, Rasul pertama kali nikah sama Khadijah, dia nggak pernah nikah sama yang lain. Pas Khadijah meninggal, baru nikah sama istri. Nah, di antaranya Aisyah. Aisyah nggak pernah ngeliat, nggak pernah ketemu, nggak pernah mengalami ketemu dengan Khadijah. Tapi dia bilang saya paling cemburu sama siapa? Sama Khadijah. Kenapa? Likathrati dzikriha. Karena Rasul banyak banget nyebut-nyebut tentang Khadijah. Oh, berarti cemburu itu menunjukkan cinta. Kan Aisyah bilang saya cemburu, berarti Rasulullah, Aisyah sama cinta sama Nabi, makanya ada cemburu. Jadi kalau ibu pulang ketemu suami ditanya ngaji di mana? Di rumah Pak Haji. Sama siapa? Ibu. Oh, suami tenang. Nah, berarti kok nanya-nanya kayaknya cemburu, berarti ada cinta tuh suami. Jangan nanya mulu, yang itu ada cinta. Dia bilang sama siapa? Sama ibu. Alhamdulillah, tenang dia. Pas ibu tanya pulang sama siapa? Gak ada, ibu sendirian naik gojek. Laki, perempuan apa laki gojek? Laki, tua apa yang muda? Nah, udah mulai nanya-nanya. Kok cemburu banget? Berarti dia cinta banget sama ibu. Alhamdulillah, suami saya nanya mulu, berarti dia apa? Cinta. Itu namanya ghirah, kecemburuan. Kalau nggak nanya-nanya khawatir, nggak ada nanya-nanya. Oh, mungkin lebih udah percaya, itu beda kalau dipercaya. Kalau dipercaya, apalagi suami ada jamaah ada tuh, alhamdulillah istri saya cinta banget sama saya. Kok bisa? Saya mau nikah lagi dikasih. Katanya nikah sono 2, 3, 4 terserah dah. Itu mau bukan cinta, udah enak sama bapak. Masa dikasih? Silakan deh, berarti ini udah cinta Pak sama bapak. Nggak ada cemburunya, enak. Mau nikah dah sono 4 kali nggak apa-apa dah kata. Berarti dia bukan cinta Pak, bukan baik tuh, udah enak sama bapak. Nggak ada cemburu. Yang cinta pasti ada cemburu. Aisyah cemburu sama Nabi. Khadijah lagi itu menunjukkan Aisyah ini banget cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa Aisyah cemburu padahal dia belum pernah ngelihat? Likathrati dzikriha, karena Nabi sering nyebut dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit. Berarti tanda-tanda cinta itu suka nyebut-nyebut. Kalau disebut berarti menunjukkan apa? Cinta. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kata para ulama, siapa yang mencintai sesuatu dia pasti banyak menyebutnya. Orang kalau cinta sama handphone ngomongnya HP melulu. Tapi cinta sama HP dia. Kalau dia demen sama mobil ngomongnya mobil terus. Begitu juga ibu, kalau kita cinta sama fulan itu demen nyebutnya, sering nyebut. Rasulullah nyebutin Aisyah mulu, berarti Rasulullah sangat cinta sama, emang nyebutin Khadijah lagi sampai Aisyah cemburu gara-gara Rasul banyak nyebutin Khadijah. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi itu sifatnya itu syadidul wafa. Apa itu syadidul wafa? Gampangnya itu suka balas budi, nggak suka melupakan budi baik orang lain. Padahal ya maaf, kalau orang sekarang nih banyak, kita misalkan punya apa nih, kayak Rasul model istrinya udah meninggal kan, dia nikah lagi. Biasanya dia pengen dapet cintanya yang sekarang, yang no kadang-kadang kurang di. Oh kamu mah lebih cantik, oh kamu lebih baik. Pokoknya diangkat yang ini, yang no dianggap apa? Oh Nabi tidak. Nabi tetap mengatakan dia lebih. Dia disebutin semua sama Nabi Muhammad. Oh, itu menunjukkan orang yang apa? Tidak pernah melupakan jasa yang pernah berbuat baik kepadanya. Makanya kita ini kalau mau menjadi pencinta Nabi, jangan suka melupakan kebaikan orang lain, sekecil apapun. Habis taklim pulang ketemu orang senyum, tuh orang berbuat baik, kita senyumin. Jangan dia senyum kita buang muka. Ya Allah, ini kayak gak cinta Nabi nih orang. Masa dia berbuat baik kagak dibalas, mestinya dibalas. Kalaupun dia senyum kita ketawa, oh hari ini Pak
supaya apa? Nabi itu nggak pernah melupakan kebaikan orang. Berikan kebaikan yang dia pernah kasih, balas. Nabi Muhammad nyebuti Khadijah. Sampai-sampai kata Nabi, karena idza dzabaha syatan, Nabi kalau menyembelih satu ekor kambing, motong kambing, dagingnya disisihkan sedikit, arsilu ila asdiqai Khadijah, kirimin nih ke temannya Khadijah, kirimin ke kerabatnya Khadijah. Itu saking cintanya Rasul. Begitu juga kita kalau cinta sama bapak kita udah meninggal, siapa nih saudara-saudara bapak kita sambung. Kalau kita mau ngasih hadiah kirimin kepada orang-orang yang dekat dengan orang yang kita cintai, dikirim. Akhirnya Aisyah kagak sabaran, Khadijah begitu dalam hadis. Khadijah lagi, subhanallah. Kata Nabi, wahai Rasul, kata Aisyah, bukankah sudah ada aku ya Rasul? Sudah ada pengganti dari Khadijah. Nabi bilang, nggak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Di saat orang nggak beriman, dia yang pertama kali beriman. Ternyata ibu-ibu, manusia yang pertama kali beriman itu ibu-ibu loh. Saibah Khadijah, bukan Abu Bakar. Abu Bakar kalah. Abu Bakar tuh masuk Islamnya hari Selasa besoknya. Khadijah yang pertama. Karena memang pertama kali Nabi pulang dari gua Hira, ketemu dengan Khadijah. Yang bawa ke pamannya Warakah Khadijah. Jadi yang pertama kali beriman Khadijah radhiyallahu anha. Besoknya baru Abu Bakar. Jadi perempuan orang yang pertama kan masuk Islam. Orang yang pertama kali mati syahid juga perempuan, yaitu Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir. Jadi luar biasa nih perempuan apa? Makanya perempuan itu harus menjadi orang paling depan di dalam menjaga dan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Saat orang gak ada yang beriman, kata Rasul, dia yang pertama beriman. Di saat orang dakwah susah untuk membantuku, dia yang pertama membantu dakwah. Khadijah itu orang terkaya di kota Makkah zaman itu, menghabiskan hartanya untuk dakwah Nabi Muhammad. Saat orang tidak memberikan keturunan, Khadijah memberikan keturunan kepadanya. Maka tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Bahkan Khadijah adalah cinta pertama. Apa kata penjaga orang Arab mengatakan, nakil fuadaka ma syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwal. Berikan cintamu kepada siapa yang kau mau, tapi ketahuilah cinta itu akan kembali kepada orang yang pertama kau cintai. Khadijah, nggak ada yang bisa menggantikan. Akhirnya ditanya, Khadijah lagi ya Rasulullah, kata Aisyah. Maka Rasul menjawab, ini dalam riwayat laqad ruziktuhu bahar, sungguh aku telah dikasih rizki berupa cinta kepada Khadijah. Ternyata cinta itu adalah rizki. Masya Allah. Makanya kita alhamdulillah, kita dijadiin oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad dikasih rizki berupa cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena dengan rizki cinta, saat kita kumpul, misalkan di mana-mana kita lihat ada maulid, kita hadir karena cinta, maka berubah. Yang panas terasa dingin, namanya cinta. Kita lihat tuh orang bikin acara maulid, tunggu malu-malu di tengah jalan duduk, padahal banyak nyamuk, tetap aja kagak bubar. Duduk di panas hari, panas-panas, keringetan, kagak bubar. Cinta, gara-gara cinta ibu yang kesemutan ditahan duduknya. Kagak berubah begini karena cinta. Olahraga cinta berdiri pulang karena cinta, panas jadi kayak adem. Ya itu asam urat dulu sini apa-apa. Itu karena cinta semuanya. Semua karena cinta. Bahkan orang-orang anak muda lebih ekstrim lagi. Apa tuh? Gara-gara cinta yang rasa coklat tuh apa tuh? Apa? Ya ambil rasa coklat itu serem banget itu. Gara-gara cinta. Emang ya Allah Bu, kita lihat ada orang anak muda gara-gara cinta-cintakan di kuburan gelap-gelap. Kita lewat serem, dia tenang-tenang malah nyari lebih gelap, lebih demen. Astagfirullah, dia terasa kayaknya di tempat yang nyaman kali, padahal kuburan. Oh, kita pernah
jalan dakwah di daerah Jawa dalam, di hutan paling dalam. Ya ada juga naik motor duduk di pinggir jalan di depan hutan berduaan. Ya Allah, masih ada aja di situ 2 orang. Dia merasa nikmat, emang cinta menghilangkan rasa takut. Cinta udah bener dah, nggak ada takutnya. Coba kalau ada cinta kabur cuma sendirian kalau gelap-gelap begitu. Tapi karena mahabbah ini berubah. Apalagi kita nih kalau cinta karena Nabi, oh semuanya jadi apa? Nikmat. Insya Allah Allah tumbuhkan dan suburkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Sebelum kita buka tanya jawab sebagai penutup, ada beberapa amalan yang menyebabkan orang itu tambah subur cintanya sama Nabi. Kita kan udah dikasih nih supaya tambah subur cinta kita sama Rasul. Ada beberapa amalan. Amal ini diantara yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim yang meninggal pada tahun 741 Hijriah. Beliau mengatakan ada beberapa amalan yang bisa menumbuhkan cinta kepada Rasul. Yang pertama, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Orang yang suka melakukan maksiat, nah, cintanya luntur sama Nabi. Jaga sholatnya, tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada kemaksiatan, insya Allah akan tumbuh subur cintanya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya pertama. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat tapi dibilang cinta sama Nabi, cuma di mulut doang. Nggak mungkin cinta sama Nabi tapi nggak sholat. Cinta sama Nabi tapi mabuk mulu, nggak mungkin lah. Ini itu cuma mulut doang. Tapi orang mabuk kalau ditanya, bang, lagi ngiler, abang lagi cinta nggak sama Nabi? Cinta. Coba ngomong nggak cinta, tabuk. Ngomong beneran, mabuk. Ya cinta di mulut doang. Karena cinta yang hakiki itu, laukan hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta sebenarnya akan berusaha meninggalkan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang disuruh oleh orang yang dicintainya. Insya Allah ini kita yang pertama jaga jauhi diri kita dari kemaksiatan. Yang kedua, bikathrati sholati ala nabi, memperbanyak sholawat ke Nabi. Makanya kita baca maulid, baca sholawat kepada Nabi bukan hanya di bulan maulid aja. Sholawatlah di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus baca, jangan pernah berhenti bersolawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat. Rasulullah pernah bilang dari hadis Aus bin Aus, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah pernah bilang, inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi kubit wa fihi nafkhah wa fihi saqah fa'akthiru aliyya minas sholati fihi. Hari Jumat adalah hari yang paling istimewa, maka perbanyaklah di hari itu membaca sholawat sama Nabi Muhammad. Ternyata orang yang baca sholawat akan tumbuh subur cintanya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita di mana-mana itu, kalau kita orang sholawat itu ada dua. Ini kayak kita nih sholawatan begini. Itu misalnya sholawat di sini. Ada dua modelnya. Ada yang emang udah cinta Nabi, sholawatnya itu buah dari cintanya. Orang kalau sudah cinta, buahnya itu banyak sholawat. Ada yang model satu lagi, dia baca sholawat, dia belum cinta, sholawatnya menumbuhkan kecintaan. Jadi ada yang sudah cinta, ada yang sedang menumbuhkan cinta. Sholawat bisa menjadi buah cinta, sholawat bisa menjadi penumbuh cinta. Insya Allah sholawat kita itu sebagai buah cinta kita sama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Oh, ada lagi yang orang kalau sholawat itu kayak sedang bercengkrama dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia tahu kalau sholawat itu bukannya jauh. Kita kalau tahiyat kan, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alaika. Tuh alaika itu artinya untuk kamu yang dekat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, salam untukmu wahai Nabi Muhammad. Berarti Nabi itu kayak apa? Kayak dekat. Bukan assalamu ala nabi. Kalau assalamu ala nabi, salam untuk Nabi. Tapi kalau salam untukmu wahai Nabi Muhammad, berarti Nabi dekat.
Ditambah hadis mamin muslimin yusalli aliyah illa raddallahu aliyah ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada yang bersalam kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku sehingga aku menjawab. Berarti dekat Nabi Muhammad. Jadi waktu kita bersalawat, sesungguhnya Nabi dekat dengan kita. Makanya kalau orang yang faham nggak mau berhenti selawatan. Kenapa? Dekat terus sama kekasihnya. Seperti kita kalau cinta sama seorang, pengennya dekat dulu. Maka ketika kita bersalawat, sebenarnya kita sedang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, didekati dengan Rasul. Ini merupakan sebuah nikmat. Makanya jangan pernah berhenti bersalawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, biqiraati siratihi, dengan banyak membaca sejarahnya. Kalau kita pengen cinta sama Nabi, pengen tumbuh rasa cinta sama Nabi, harus banyak baca sejarah Rasulullah, harus banyak kenal Rasul. Man arafahu ahabbahu wa man ahabbahu ata'ahu. Siapa yang mengenalnya, dia akan cinta kepadanya. Siapa yang cinta, dia akan taat kepadanya. Gak mungkin lah kita cinta Nabi kalau kita gak kenal Nabi Muhammad SAW. Kenali Rasulullah, bagaimana perjuangannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pribadinya, bagaimana gantengnya, kenali. Ketika kita kenal Nabi, tumbuh tuh cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kata orang sini, tak kenal maka tak sayang. Ini amalan tuh. Jadi belajar-belajar, taklim-taklim, selain sholawatan, jangan lupa taklim, belajar tentang Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah bitatbiqis sunnah biqadri mastata', mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi yang kita dapat sekemampuan kita. Sunnah yang pernah kita pelajari Nabi dulu, kalau minum selalu pakai kanan, jangan minum pakai tangan kiri, usahain pakai. Anak-anak kita jangan biarkan minum tangan kiri. Biasanya Nabi kalau waktu duha disempatkan sholat duha pakai. Pokoknya sunnah Nabi praktekin sekemampuan kita. Itu lama-lama tumbuh cinta tuh Nabi. Kenapa? Ngamalin sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Mencintai apa? Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi menumbuhkan kecintaan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berapa tadi? Yang keempat. Sekarang kelima. Yang kelima, yaitu apa? Musahabatu muhibbihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Musahabatu, banyak-banyak mencari sahabat, muhibbihi, pencinta Nabi. Jadi kalau kita nyari teman yang cinta Nabi, kalau kita suka kumpul sama mereka, akan tumbuh cinta sama Nabi Muhammad. Tapi kalau kita punya teman, sahabat kita, orang yang gak cinta Nabi, lama-lama kita berubah. Kan sekarang modelnya ada juga nih yang gak demen Nabi. Temen Nabi mah biasa-biasa aja udah. Yang penting sholat, ibu sholat, gak usah cinta-cintaan. Ya Allah, dia gak tahu bahwa cinta itu adalah keimanan. Semakin kuat cintanya, semakin kuat imannya sama Nabi Muhammad. Semakin lemah cintanya sama Nabi, semakin lemah imannya. Maka kita harus menumbuh suburkan cinta kita dengan cara musahabah, cari sahabat. Insya Allah sahabat yang paling dekat di rumah kita, suami, istri, anak kita, jadiin mereka pencinta Nabi, itu akan kuat. Karena nanti ada tuh bapaknya cinta Nabi, anaknya enggak, maka ini nanti bertentangan. Lama-lama si bapak ini, orang tua ini mulai mengurangi menghormatin anaknya mulai berkurang. Kenapa? Karena tadi ada yang tidak sejalan. Tapi ketika sama-sama cinta Nabi, itu akan saling menguatkan. Begitu juga teman-teman lingkungan kita, orang masjid, orang kantor, cari orang kantor, ada yang cinta, ada yang enggak. Cari orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Maka ketika kita bergaul dengan mereka, tumbuh subur kecintaan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, persahabatan itu nular seperti penyakit menular. Persahabatan itu nular, dan seperti penyakit menular, dia bisa menular. Persahabatan itu, ibu sering main sama orang tukang gibah, lama-lama tukang gibah ngomongin orang dulu. Kenapa? Karena duduknya sama dia terus. Ibu biasa duduk sama orang sabar, lama-lama ibu sabar. Tiba-tiba besek udah habis. Terus teman kita orang sabar, insya Allah ada ganti, insya Allah. Akhirnya kita ke bawah.
Tapi kalau ketemu orang marah di bawahnya, itu menular. Duduk sama orang yang dermawan, temennya orang-orang dermawan, lama-lama jadi dermawan. Sebaliknya, temennya orang pelit, lama-lama jadi apa? Pelit. Menular tuh persahabatan. Dalam hadis Rasulullah Abu Daud, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya dilihat siapa yang menjadi temannya. Teman itu merubah. Anak-anak kita juga hati-hati, temannya sama siapa, itu bisa berubah. Tapi kalau kita kuat, dilindungi sama ilmu, dilindungi dengan doa yang kuat, nggak ada masalah. Kita teman orang pelit bisa berubah menjadi baik kayak kita. Tapi kalau kuat, kalau kagak kuat, ke bawah kita. Maka biar aman, carilah sahabat-sahabat yang soleh, yang mencintai Rasulullah, sehingga kita tambah cinta sama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya begitu banyak amalan-amalan dari para ulama, tapi 5 atau 4 tadi itu yang paling ditekankan oleh para ulama. Meninggalkan maksiat, banyak menyebut nama Nabi, belajar sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tadi apa? Mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi semampu kita, dan jangan lupa cari sahabat yang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dijadikan pencinta Nabi Muhammad, dan semoga orang-orang yang ada di sekitar kita semua pencinta Rasulullah, sehingga nanti hidup sampai mati kita sebagai pencinta Rasul. Dan saat dibangkitkan di hari kiamat, berkumpul dengan para pencinta Rasulullah, dan akhirnya masuk ke dalam surga bersama siapa yang kita cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kesempatan kepada jamaah